orang yang terlahir secara sesar yang pertama, seorang ibu tersebut atau wanita tersebut tidak mampu ternyata membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membantu atau mempermudah jalan keluar seorang bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu alal mab'us rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Senang rasanya kami bisa bersilaturahim lagi dengan para sahabat semua di mana dan kapan saja berada. Kami senantiasa mendoakan semoga para sahabat sehat walafiat. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rezekinya sehingga para sahabat bisa beraktivitas dengan penuh kesempurnaan terkhusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebagaimana biasanya kita akan melakukan ngasah ngaji akal sehat dan hati selamat. Sekarang ada pertanyaan dari daerah Lombok. Wah, Lombok ya. Masih sempat juga ada yang bertanya, ini saya tidak tahu Lomboknya dari Lombok Barat kah yang sedang terjadi bencana banjir, apapun Lombok yang mana. Yang pasti ini berasal dari sahabat kita yang bernama Hadi Ahmad. Hadi Ahmad. Beliau menanyakan kepada kami yaitu, Ceng, bagaimana pendapat Ceng Nur tentang orang yang terlahir secara sesar dan khususnya adalah kepada para orang-orang pilihan. Apakah orang pilihan juga termasuk Satria Piningit, Bocah Angon, Imam Mahdi dan sebagainya? Apakah mereka juga ada yang terlahir secara sesar, tidak normal? Wah, ini pertanyaan seru juga ini ya pertanyaan. Baik kepada sahabat kita itu Bapak Hadi Ahmad, terima kasih atas pertanyaannya kepada kami. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita menjawab apakah ada yang terlahir secara sesar orang-orang pilihan dan bagaimanakah pendapat kami tentang orang-orang yang terlahir secara sesar, perlu sahabat ketahui dahulu bahwa hal ini telah dibahas oleh kalangan para fikih, para ahli ulama fikih, artinya yang membahas lebih banyak tentang pembahasan masalah fikih karena ini berhubungan langsung dengan masalah hukum. Hukum ini adalah hukum furu'iyah. Arti furu'iyah itu adalah bahwa hukum ini adalah bukan berbicara tentang hal yang fundamental, yang usuli, yang bersifatnya adalah mendasari yaitu tentang akidah. Tapi hukum ini berbicara tentang furu'i, sesuatu yang bersifatnya sekunder. Kedua atau kedudukannya kedua setelah bicara tentang tauhid. Bagaimana pandangan para ulama ahli fikih membahas tentang fenomena atau banyaknya orang-orang yang melahirkan secara sesar maupun tentang bagaimanakah adakah orang yang terlahir secara sesar padahal mereka itu adalah orang-orang pilihan. Para ahli fikih ini atau hukum yang berbicara tentang masalah sesar ini adalah terbagi minimal kedua bagian. Setelah kami kaji dan kami lihat para pandangan ulama, baik di dalam kitab-kitab klasik, itu kitab Turos atau kitab kuning di Indonesia, serta para ulama-ulama yang beristihad di era kini. Yang pertama adalah yang membolehkan tentang seseorang atau seorang ibu melahirkan secara sesar itu adalah dengan dasar pandangan bahwa al-aslu fil hukmi mubahun. Di al-aslu fil hukmi mubahun. Jadi berdasarkan bahwa
asal dasar daripada hukum itu asal dasar hukum menentukan sebuah hukum terhadap permasalahan itu adalah bersifatnya mubah. Itu alasannya. Yang kedua karena memang berdasarkan karena ada alasan bersifat medis. Bersifat medis itu apa? Misalkan saja ada seorang ibu kalaulah tidak disesar, maka ia bisa meninggal. Karena alasan pintu yang harus keluarnya itu ada hal medis yang tidak bisa dilalui oleh seorang bayi. Misalkan itu ya medis. Atau bukan alasan kedua medis yang kedua, kalaulah seorang bayi itu terlahir secara normal, maka seorang ibunya akan meninggal. Begitu yang lain berdasarkan secara medis pendekatan. Itu yang para sebagian fikih yang memberikan pandangan diperbolehkannya seorang ibu melahirkan bayi secara sesar berdasarkan hal-hal bersifatnya medis dan tidak ada lagi jalan keluar kecuali memang harus disesar bayinya. Adapun pandangan yang kedua minimal setelah kami himpun bahwasanya ada sebagian ulama juga yang mengatakan bahwa tidak ditolerir lagi bahwa seorang ibu melahirkan secara sesar. Artinya diusahakan harus normal. Pandangan ulama ini adalah memang berlandaskan kepada dalil yang sangat kuat, yaitu berlandaskannya bahwa Allah yang menciptakan manusia di dalam rahim seorang ibu, maka Allah pula lah yang akan memberikan jalannya. Alasan yang paling kuatnya itu para ulama ini menggunakan surat ayatnya adalah surat Abasa ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Summas sabila yassarahu. Kemudian Allah permudah jalan keluarnya. Itu ayat ke-20. Sementara ayat ke-20 ayat 19-nya berbunyi min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Jadi dari air mani manusia ini diciptakan, kemudian Allah tentukan yang sifat-sifat yang lainnya tentukan termasuk dalam hal ini keluarnya. Faqaddarah itu bukan sekadar dari mulai mendesain, membuat manusia secara paripurna. Bukan juga bahwa Allah telah tentukan rizkinya, Allah telah tentukan tentang hal kematiannya, Allah juga tentukan tentang jodohnya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan summa sabila yassarahu. Kemudian Allah permudah jalan keluar. Jadi para ulama yang mengatakan tidak boleh, pasti kalau Allah telah ciptakan, pasti Allah buat jalan keluarnya dan Allah permudah. Itu alasan ulama yang tidak mentolerir bahwa seorang ibu itu melahirkan harus normal atau seorang ibu tidak boleh lagi melahirkan secara sesar. Karena para ulama beri keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan jalan keluar. Itu adalah pembahasan. Tinggal para sahabat mau mengambil atas dasar apa. Kalau kebetulan misalkan istrinya, saudaranya yang akan melahirkan, apakah perlu disesar atau memang berusaha untuk secara normal. Itu hal itu silakan ambil pandangan oleh para sahabat semuanya. Yang pasti sementara kami punya berpendapat tersendiri tentang hal ini. Apa pendapat kami tentang hal ini? Minimal bahwasanya hikmah yang terbesar, hikmah yang terbesar seorang yang bayi terlahir secara normal itu yang pertama bahwasanya seorang ibu itu yang pertama adalah seorang ibu membuktikan bahwa Allah benar-benar menciptakan manusia dalam hal ini bayinya dan ia juga akan memberikan jalan keluar. Dibuktikan oleh seorang ibu dengan berbagai macam konsekuensi karena kami punya pengalaman. Alhamdulillah kami punya anak 3 dan terlahir secara normal dan menyaksikan bagaimana seorang ibu itu ketika mau melahirkan seorang bayinya memang cukup sangat sakit. Kalau kita lihat bagaimana rintihannya seorang ibu atau seorang istri ketika melahirkan. Jadi betul-betul bahwa seorang ibu yang melahirkan secara normal itu membuktikan bahwa Allah itu memberi jalan keluarnya. Dan hal ini terjadi di beberapa tahun sebelumnya. Taruhlah di masa-masa yang lalu ya.
bahwa memang kita tidak pernah mendengar yang namanya bayi terlahir secara sesar. Yang dulu kalau di kampung-kampung dilahirkannya oleh dukun beranak, ya. Kalau istilah di Bogor itu adalah emak berang, ya, yang bekerja non medis, tapi mereka itu telah banyak berjasa dan seluruh orang yang terlahir melalui tangannya itu bisa normal. Itu banyak dibuktikan. Dan bahkan sampai hari ini banyak juga mereka berpraktek walaupun memang secara medis terlarang, tapi secara diam-diam demi membantu para ibu-ibu yang ingin terlahir secara normal, maka mereka juga terus bekerja. Karena kami juga hampir 2 bulan yang lalu itu anaknya dilahirkan itu bukan melalui bidan, bahkan tadi itu oleh seorang yang telah terbiasa oleh seorang ibu atau istilahnya dukun beranak tadi, ya, karena beliau tinggal di Bogor dan alhamdulillah ketiga anaknya terlahir dengan oleh emak berang, ya, dukun beranak, dan ternyata sehat-sehat juga mereka itu. Artinya betul-betul membuktikan bahwa orang-orang yang terlahir secara normal itu bisa menjalaninya dengan baik dan pasti ada jalan keluarnya, sekalipun menurut analisa medis dengan berbagai hal harus lahir sesar dan sebagainya. Kami sendiri punya cerita tentang hal ini. Adapun hikmah terbesar, itu apa hikmah terbesar dari terlahir secara normal itu adalah, nah ini sebenarnya pandangan kami, hikmah terbesar terlahir secara normal itu adalah bahwa punya harapan apa? Untuk bisa kembali anak yang terlahir secara normal itu untuk bisa kembali lagi secara normal, artinya dia akan bisa kembali melalui pintu daripada ibunya, atau lebih makna dari jauhnya, ia pasti akan bisa punya kesempatan besar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Itu alasan hikmah terbesar. Seperti apa yang dimaksud dengan hikmah terbesar, bahwa orang yang terlahir secara normal itu punya kesempatan bisa kembali lagi terlahirkan menjadi manusia dan akan dikandung lagi oleh para ibu-ibu yang menjadi ibunya, dan yang kedua dia pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Nah, sebelum kami menjawab tentang apa alasannya, nanti kita akan bahas di yang terakhir tentang alasan kami kenapa perlu lahir secara normal, yang tadi bahwasanya juga termasuk untuk menjawab apakah orang-orang pilihan dalam ini para satria penyingit ada yang terlahir secara sesar. Ikuti terus kajian ini sehingga Anda betul-betul mendapatkan informasi yang akurat, yang sempurna. Jangan sampai ada informasi yang misinformasi karena keterputusan informasi, karena sahabat memotong atau tidak lagi mengikuti tentang kajian ini, sehingga terjadi keputusan informasi, sehingga salah dalam mengambil keputusan, salah dalam mengambil saripati daripada kajian ini. Nah, sekarang kami akan bahas dulu bagaimana orang-orang yang terlahir secara sesar. Nah, orang yang terlahir secara sesar yang pertama, seorang ibu tersebut atau wanita tersebut tidak mampu ternyata membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membantu atau mempermudah jalan keluar seorang bayi. Dia tidak berani mampu dengan membuktikan karena dengan berbagai macam alasan, ya. Contoh misalkan kami punya saudara bahwa anaknya itu memang sebelum jauh mulai usia 8 bulan sudah beritikat agar lahirnya secara sesar. Dengan alasan apa? Nah, setelah kami dengar hanya alasan sederhana. Ya karena kami punya uang, punya materi, ya. Hal ini yang disayangkan, ya. Mungkin juga bisa terjadi ke beberapa sahabat yang lainnya. Sekali lagi bahwasanya orang yang terlahir secara sesar, ibunya tidak punya pengalaman yang sangat ruhani, pengalaman yang besar daripada bagaimana membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sumasabila yassarahu, sumaisabila yassarahu. Kemudian Allah mempermudah jalan keluar. Yang kedua adalah hikmah terbesar daripada yang terlahir secara sesar itu adalah seorang ibu tersebut
seorang ibu tersebut tidak merasakan bagaimana perjalanan ruhani ketika melahirkan bayi. Kenapa Ceng ada perjalanan ruhani ya? Ketika melahirkan seorang bayi itu merupakan perjalanan ruhani yang terbesar yang dijalani oleh seorang ibu. Bahkan ada sebuah pendapat bahwa seorang ibu yang pernah melahirkan minimal di atas 4 kali itu, bahwa Allah akan hilangkan azab kubur. Karena kami juga tidak bisa membayangkan ya saat itu ketika menyaksikan istri melahirkan anak itu. Bagaimana rasa sakit. Itu kan sebuah perjalanan rohani yang sangat dalam antara mati dan hidup. Kenapa antara mati dan hidup? Ya karena kalau saya tidak antara mati dan hidup yang dirasakan oleh seorang ibu saat itu. Ketika kami menanyakannya karena saking sakitnya. Tapi ketika terlahir itu sangat bahagianya, sangat luar biasa. Itu. Nah, yang ketiga ini yang paling terbesar lagi sama dengan yang tadi, bahwa orang yang terlahir secara sesar, ya, orang terlahir secara sesar, sebagian guru mengatakan bahwa bayi tersebut tidak akan kembali kepada dalam rahim ibu. Artinya dia tidak akan punya harapan, sangat tipis untuk bisa menjadi lagi manusia ketika hidup di kehidupan yang lain. Bahkan kalau seandainya tidak terjadi seorang tersebut karena secara sesar, maka tidak mungkin juga dia tidak akan punya peluang untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang perlu mungkin nanti kami jelaskan lebih jauh, pentingnya seorang ibu itu melahirkan anaknya dengan secara normal dan bagaimana efek ruhaninya yang sangat besar terhadap anak tersebut di kemudian hari ketika menapaki kehidupan yang kedua, yaitu setelah hidup yang hari ini di dunia, kemudian meninggal. Nah, apakah meninggal nanti kemudian Allah hidupkan lagi, dia akan terlahir menjadi manusia lagi? Apakah ia akan mengetahui jalan kembalinya lagi sementara ia terlahir daripada perutnya? Dan apakah akan bisa bertemu dengan Tuhan? Silakan sahabat semuanya, ikuti kajian kami ini. Kami akan senantiasa memberikan sebuah pandangan-pandangan yang lain, tapi juga kami memberikan solusi bahwa tidak ada sebuah permasalahan di dunia ini sekalipun besar, pasti ada jalan keluarnya. Kenapa ada jalan keluarnya? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menciptakan sesuatu hal yang mudah. Artinya Allah senantiasa mencintai hal yang mudah daripada hal yang susah. Innallaha yuhibbukumul yusra wa la yuhibbukumul usra. Artinya Allah ini senantiasa mencintai kemudahan daripada Allah senantiasa mencintai kesusahan. Artinya di saat selalu ada permasalahan yang besar, pasti juga ada solusinya yang besar juga. Termasuk tentang bagaimana seorang terlahir secara sesar, apakah ada jalan keluarnya nanti di kemudian hari ketika mereka meninggal, dan apakah akan dilahirkan kembali menjadi manusia